bisa menyapa kita semua. Ya, selamat pagi Pak Rob. Mbak Tina, Jaden. Masih. Iya, sembuh ya. Nggak gelis lah kangen aku. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Boleh mikrofonnya dinyalakan, kita boleh melambaikan tangan dulu, boleh menyapa. Videonya juga boleh dinyalakan supaya kita bisa melihat siapa yang hadir pada pagi hari ini. Ya, ini Pak Vena, Pak Santo, Pak Cahyo, terima kasih. Bu Is, semuanya Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, Pak Mul, puji Tuhan Pak Mul. Selamat pagi. Sehat-sehat Pak Mul. Iya, puji Tuhan Pak Mul. Terima kasih, kita berdoa buat Pak Mul juga ya. Terima kasih Mas Asih juga bergabung. Semua Bapak Ibu semua sudah bergabung pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa supaya Tuhan melawat kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang haus dan lapar akan dipuaskan dan dikenyangkan melalui pujian dan penyembahan dan melalui firman yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat. Yang semangat berikan jempol ya. Berikan jempol ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Siap, puji Tuhan. Oke, Bapak Tekno akan memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa supaya setiap kita dimanapun kita berada ya, di rumah kita masing-masing, mungkin ada di tempat-tempat yang lain, kita tetap percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Silakan Pak Tekno untuk berdoa untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami mau beribadah padamu. Dan selamatkan ya Tuhan, sama sertai ya Tuhan. Mulai awal ini sampai akhirnya. Engkau berkati kami ya Tuhan. Allah yang bersabda pada kami ya Tuhan. Makasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap beribadah. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Tekno untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati Pak Tekno. Puji Tuhan, Pak Tekno sehat selalu ya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Silahkan saya serahkan kepada Elis. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Lambaikan tangan, shalom. Puji Tuhan. Kita ternyata hari ini sudah masuk di hari Minggu pertama bulan Desember. Artinya 2020 akan berlalu sebentar lagi dan kita akan masuk tahun yang baru 2021 dengan kemurahan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Amin. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di hadirat Tuhan, membawa persembahan ucapan syukur bagaimanapun dan apapun keadaan kita saat ini. Mari berikan hati yang terbaik, suara yang terbaik, pujian yang terbaik. Datang tersungkur di hadapan Tuhan, membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami rindu datang di hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus menyembah. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah pemilik hidup kami, Allah pemilik semesta alam. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Allah semesta alam. Kudus, kudus, Engkau Allah yang kudus. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang besar, yang sanggup lakukan segala perkara. Hanya Engkau yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak terima sembah. Pemilik semesta alam, pemilik hidupku. Oh, daralabaya shikia, daralabaya kini, daralabaya rarakina, daralabaya syukur. Kami sujud tersungkur di hadapan-Mu Tuhan.
kami bawa korban pujian terbaik bagi Tuhan. Kiranya Engkau berkenan. Saat kami menyembah Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Saat kami menyembah Tuhan, kami mendapat sukacita. Saat kami menyembah Tuhan, kami mendengar suara Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, kami disembuhkan. Saat kami menyembah Tuhan, pintu surga terbuka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagiku. Terima kasih telah mati bagiku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, sebab kita semua sudah ditebus dengan darah yang mahal, dan hati kita limpah dengan ucapan syukur sebab kita diselamatkan dan dibebaskan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari bertepuk tangan saudara. Pujikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku
Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Yeah, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu Saudara menyalakan mikrofonnya. Kita akan memuji Tuhan bersama, katakan haleluya amin. Mungkin nanti akan saut-sautan karena delay, tapi nggak apa-apa. Saatnya kita mendengar suara saudara-saudara kita yang biasa kita dengarkan di gereja ya. Mikrofonnya sudah nyala semua. Mas Danang, kita nyanyikan pujian ini ya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Gimana kita nggak kangen kembali beribadah di gereja? Coba saudara, bener nggak? Pasti kangen banget bisa beribadah di gereja seperti yang disampaikan di firman Tuhannya Pak Andi beberapa waktu yang lalu. Yang paling disukai Pak Andi kalau ke Jaten adalah jemaatnya yang kalau memuji Tuhan itu ekspresif semuanya ya. Karena kita punya pemimpin gerakan yang luar biasa, yakni Pak Sutikno Kurniawan ya. Karena selalu joget-joget. Nah nanti kita berdoa Pak Sutikno Kurniawan segera pulih, sehat, bisa memimpin kita berjoget-joget, menari-nari bagi Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Kita sama-sama berdoa, semuanya segera baik, kita segera beribadah lagi di gereja. Memuji Tuhan, menari-nari bagi Tuhan. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut
kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan dia Tuhan. Allah kemenanganku, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, 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 dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku dia Tuhan. Allah kemenanganku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya dia Tuhan. Allah kemenanganku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus apa? Dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik. Yesus, dia baik. Yesus, dia baik bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Dan untuk kemudian kita juga akan menerima perjamuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sutikno Kurniawan. Mari kita tenang dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian, naikkan sembahku berikan bagimu, bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan aku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat kata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh bertemu kembali, menaikkan pujian, belajar firman Tuhan. Kami percaya hari ini setiap kami diberkati. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus berkati hamba-Mu ini. Karena hamba-Mu ini bodoh Tuhan, kami perlu bantuan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu ini. Dan kami juga minta Tuhan supaya Engkau mengurapi setiap jemaat. Supaya jemaat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya dan akhirnya nanti jemaat menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita menikmati hari yang istimewa. Kenapa? Saya secara khusus kepingin Bapak Ibu datang ke tempat ini. Saya ingat, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, waktu awal-awal pandemi ada ibadah Jumat Agung. Ya, di YouTube gereja ada. Pada waktu itu kami juga melakukan ibadah dari tempat yang sama, dari tempat ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat satu yang baru. Kenapa saya ke sini? Yang pertama saya pengen ngerayain studio Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara melihat studio ini dengan cara pandang saya. Bukan melihat studio ini baru, bukan melihat studio ini sebagai sesuatu yang mahal nilainya. Tapi Bapak Ibu saya ajak berpikir begini. Ini yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah bukti berkat Tuhan. Ya berkat Tuhan kan banyak Bapak-Bapak. Enggak. Ini adalah bukti bahwa pandemi, resesi tidak bisa menghambat ketika Tuhan mau memberkati umatnya. Bapak Ibu yang percaya katakan amin bersama saya. Ini merupakan bukti. Amin.
Tidak ada yang bisa menahan. Segala sesuatu yang baik dari Tuhan ketika mau datang, datang saja. Nah, pagi ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar. Bagaimana ketika berkat itu belum datang, bagaimana ketika kita sedang bergumul tapi jawaban Tuhan itu belum ada, apa yang harus kita lakukan? Sebab begini, respon kita ini sangat penting. Ketika respon kita benar, maka berkat itu akan segera datang. Tetapi kita berespon salah, berkatnya bisa lama tidak datang-datang, bahkan tidak jadi datang. Nah, hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama belajar respon yang benar ketika menunggu berkat Tuhan itu bagaimana. Saya rindu supaya setiap kita menjadi orang-orang yang diberkati. Ketika hari ini Bapak Ibu lihat Andre dan Elis diberkati, saya ikut senang. Kenapa? Tuhan mereka itu sama dengan Tuhan saya. Dan ketika mereka diberkati, hari ini mereka diberkati, besok giliran saya diberkati. Lusa, giliran Bapak Ibu Saudara yang akan menerima berkat. Mari kita belajar bersama-sama. Saya ajak Bapak Ibu Saudara buka di Lukas 1. Ayatnya mulai yang kelima. Ini ceritanya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas 1 mulai ayat yang kelima. Saya bacakan ya, Bapak Ibu menyimak. Saya minta tolong Aldi, minta tolong untuk dibantu share screen. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di screen ya, di situ. Saya bacakan mulai ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Bapak Ibu perhatikan, ini ada orang Yahudi dari golongan imam namanya Sakaria dan Elisabet. Tetapi yang tidak biasa adalah mereka hidup di zaman Raja Herodes. Herodes ini bukan orang Yahudi. Herodes ini adalah orang utusan Romawi yang kemudian dia diserai untuk menjadi raja di daerah Yudea. Artinya apa? Artinya mereka ini hidup di dalam penjajahan Romawi. Bapak Ibu tentu ingat ketika Indonesia dijajah dulu. Penderitaan begitu panjang. Kebebasan-kebebasan masyarakat Indonesia juga dibatasi dengan banyak hal. Ekonomi tidak karu-karuan. Orang yang dijajah itu tidak ada yang enak, mesti menderita. Kita bisa bayangkan pada saat itu Zakaria dan Elisabet hidupnya juga menderita seperti orang-orang Yahudi yang lain. Saya lanjutkan ayat yang ke-6 ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini luar biasa karena begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang biasanya hidup di dalam penderitaan dalam jangka waktu yang lama, dalam penjajahan, itu mereka bisa akhirnya imannya rontok. Kepercayaannya bisa dilepas begitu saja. Wow, uripe podo wae. Ikut Tuhan, ndak ikut Tuhan, nyatanya dijajah, nyatanya rekoso, lepas imannya. Tapi kita mau belajar di sini, kita lihat bahwa Sakaria dan Elisabet hidup di dalam penjajahan, tetapi mereka tetap hidup benar. Ditunjukkan dengan apa? Mereka berdua setia menjalankan perintah dan ketetapan Tuhan. Bahkan yang luar biasa dikatakan tidak bercacat. Komplit, sempurna melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Saya lanjutkan ayat yang ke-7. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu mungkin kalau baca ini sekilas tidak bisa membayangkan situasinya. Tetapi pada zaman dahulu anak itu seperti milik pusaka. Dan ketika orang sudah menikah tidak mempunyai anak dalam jangka waktu yang lama. Tadi disebutkan sampai lanjut umurnya. Sudah tua-tua belum punya anak. Itu merupakan aib buat Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet ini double suffering. Menderita
penderitaan ganda. Dia hidup zaman penjajahan dan dia tidak mempunyai anak. Sebagai imam, saya rasa Zakaria sudah berdoa lama untuk ini. Karena setiap kali ketika dia melayani, dia datang pada Tuhan, pasti dia berdoa. Orang yang benar, setiap hari mungkin dia saat teduh, bersehati dengan istrinya, minta Tuhan berikan anak. Tapi sampai lanjut usianya, berkat Tuhan itu tidak datang-datang. Bagaimana akhirnya? Nanti kita lanjutkan. Dari 3 ayat yang pertama ini, kita bisa belajar apa Bapak Ibu Saudara? Minta tolong di slide yang selanjutnya. Saat ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hidupnya menderita. Karena pandemi pekerjaannya hilang. Karena pandemi tidak bisa bekerja. Karena resesi keuangannya sulit. Atau ada yang merindukan seperti Zakaria dan Elisabeth sudah lama merindukan anak. Atau ada orang-orang tua merindukan cucu. Orang-orang muda merindukan dapat jodoh. Orang-orang muda merindukan untuk sekolah kembali. Tetapi tidak datang-datang jawaban doa itu. Bahkan ada beberapa orang, lu saya sudah taat Pak Bambang. Tapi Tuhan sepertinya tidak ada. Karyanya tidak datang-datang. Apa Tuhan masih menyertai saya? Hari ini firman Tuhan mengingatkan. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, belajar dari Zakaria dan Elisabeth. Tetaplah taat. Saya tulis di situ Amsal 28 ayat yang ke-6. Lebih baik orang yang miskin tetapi bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan itu melihat hati. Ketika hati kita benar, ketika hati kita bersih, enggak peduli kita kaya atau miskin. Mungkin di hadapan orang berbeda ya, berpendidikan atau tidak, parasnya tampan atau tidak, punya jabatan atau tidak. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat berapa bersih kelakuan Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat bermakna di hadapan Tuhan. Elisabeth dan Zakaria tahu hidupnya tidak mengejar kenyamanan pribadi. Dia tidak mengejar yang dia mana. Minta tolong Adi slide selanjutnya. Nah, yang saya mau ingatkan Bapak Ibu begini. Ketika Bapak Ibu rasanya kok berdoa lama tidak datang-datang jawaban Tuhan. Sudah melakukan ketaatan kok tidak ada hasilnya. Masih hidup dalam penderitaan. Masih hidup dalam aib. Masih hidup dalam susah payah. Orang rampung-rampung. Ada satu quote dari Chuck Swindoll mengatakan begini. God silence doesn't mean he is absent. Artinya gini. Kalau Bapak Ibu belum merasakan apa-apa. Kalau Bapak Ibu belum menerima jawaban apa-apa. Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak ada. Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak hadir. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Mata Tuhan itu tertuju kepada Bapak Ibu Saudara. Jaga kelakuan, jaga hati. Supaya kita tetap benar di hadapan Tuhan. Mari saya lanjutkan. Saya lanjutkan Lukas 1 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Nah, ini menarik bagi saya. Karena begini, ketika situasinya tidak normal, situasinya tidak enak. Kadang-kadang orang itu kan lempar-lemparan ya. Ayo kowe sing maju, kowe sing melakukan tugas. Lagi koyong ini kok. Kondisinya seperti ini kok, kamu saja yang melakukan tugas. Ayo melayani. Waduh koyong ini, kamu saja yang melayani. Kamu kan lebih diberkati daripada saya. Saya ini lagi bergumul. Besok kalau jawaban datang, baru saya mau melayani. Ayo kamu saja toh. Tapi Bapak Ibu lihat di sini. Zakaria double suffering, menderita double. Dia tidak punya anak, sudah tua, aib. Tapi ketika tiba gilirannya,
Zakaria tidak melempar tanggung jawab. Dia tetap melakukan tugasnya. Saya juga gitu Bapak Ibu, saya kepingin supaya saya bisa membalas cinta kasihnya Tuhan. Saya tahu seberapa banyak yang saya lakukan itu tidak akan cukup. Makanya ketika saya ada tugas pelayanan, saya akan usahakan supaya saya bisa melakukan. Atau ketika contoh misalnya doa puasa, saya tidak bisa, saya selalu bilang sama Bu Is, maaf kali ini saya tidak bisa. Bagaimana kalau minggu depan saja? Saya pasti kasih alternatif. Ketika saya hari ini tidak bisa ya, saya langsung pergi gitu enggak. Saya bilang, saya mau melayani kalau boleh mundur minggu depan. Karena saya kepingin membalas cinta kasih yang Tuhan itu terlalu baik buat saya. Setiap kali tugas pelayanan yang saya terima, kalau perlu praktek saya singkirkan. Acara yang lain saya singkirkan. Saya kepingin saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya juga dorong Bapak Ibu Saudara supaya terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan. Saya lanjutkan sebentar ya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di sana. Jangan pikir bait suci seperti gereja saat ini Bapak Ibu Saudara. Ada risiko ketika seorang imam masuk bait suci. Ketika dia tidak kudus, dia bisa mati di dalam bait suci. Risikonya besar. Bukan seperti sekarang. Ya, jadi ketika itu Zakaria sudah menderita karena aib tidak punya anak. Dia diundi, dia harus melayani, menghadapi kalau dia tidak benar dia bisa mati di situ. Tapi dia tetap lakukan tugas pelayanannya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Aldi minta tolong slide-nya digeser. Nah dari ketiga ayat ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Orang sabar itu tidak berarti pasif. Orang sabar tidak berarti diam saja. Orang yang sabar adalah ketika dia menunggu-nunggu waktunya Tuhan datang, dia tetap mengerjakan bagiannya dengan baik. Bapak Ibu kalau ingat Alkitab kita ada dua isinya, perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian itu adalah ikatan dua pihak yang saling baku janji, saling mengikat janji begitu. Antara Tuhan dengan manusia. Tuhan harus melakukan kewajibannya, tetapi manusia juga harus melakukan kewajibannya. Janji Tuhan bukan sekedar janji, tapi perjanjian. Kalau salah satu pihak prestasi, salah satu pihak tidak melakukan bagiannya, pihak yang lain boleh lepas dari tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu mau supaya janji Tuhan itu segera digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, lakukan bagian Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi bagian Bapak Ibu Saudara? Ketika saudara harus melayani, lakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika harus bekerja, kerjakan pekerjaan Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Lah saya nganggur Pak Bambang, tidak ada kerjaan. Itu waktunya Anda diam, duduk diam. Baca Alkitab sebanyak-banyaknya, berdoa sebanyak-banyaknya. Saya pernah mengalami itu 1 tahun. Kadang dalam 1 hari saya bisa habis 1 kitab. Menentok neng omah, mung moco Alkitab karo berdoa. Itu yang harusnya Anda lakukan. Saya percaya ketika Anda melakukan bagian Anda, melakukan bagian Bapak Ibu Saudara dengan giat, Tuhan nanti pasti akan kerjakan bagiannya karena dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah ingkar janji. Saya ingat satu ayat di Mazmur 126, Bapak Ibu bisa baca di situ. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya bayangkan saya sebagai Zakaria ini hati saya mesti sedih ya. Saya sudah hampir mati. Saya tidak punya keturunan. Saya ini sebagai imam sudah mendoakan banyak orang. Orang yang saya doakan itu diberkati. Saya sendiri tidak diberkati. Saya bisa merasakan
Zakaria ini mungkin melakukan tugas pelayanannya ini dengan menangis. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara juga melewati hari-hari ini dengan menangis. Bapak Ibu Saudara melewati hari-hari ini dengan berurai air mata, saya tidak tahu. Tetapi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Firman Tuhan katakan, yang berjalan maju meskipun sambil menangis, tetapi perhatikan ini, tetap menabur benih. Nabur, lakukan terus, kerjakan terus. Nanti pada waktunya akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Aldi, slide selanjutnya minta tolong. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Saya dapatkan ini, saya dikuatkan, saya juga diberkati dengan quote ini. Sometimes God closes doors. Ada kalanya kita rasanya tertutup semua ya. Mengerjakan ini gagal. Nyoba lagi yang baru gagal lagi. Belum apa dengan juga jawaban. Tertutup buat kita. Saya pernah ngalami Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Pak Bambang ketoke penak itu sekarang. Dulu gulung komeng, babak belur saya. Tetapi quote ini mengatakan begini, ketika pintu-pintu seolah tertutup, ini waktunya Anda bergerak maju. Artinya Anda sudah coba buka pintu, tidak bisa, terkunci. Anda ketok-ketok pintunya tidak dibuka. Jangan diam di situ. Terus maju, cari pintu yang lain. Gagal, usaha lagi. Berhenti, maju lagi. Tertutup, terus berusaha. Sampai waktunya nanti Bapak Ibu Saudara menemukan pintu yang terbuka. Sabar adalah dalam bentuk yang aktif. Ketika Bapak Ibu sabar, tapi terus melakukan kewajiban Bapak Ibu Saudara, nanti kita lihat hasilnya bersama-sama ya. Saya lanjutkan ayat yang ke-11 begini, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Rupanya hari itu ketika dia bertugas bukan merupakan hari pelayanan yang biasa. Hari itu dia melihat malaikat Tuhan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Kenapa takut? Aldi minta tolong slide selanjutnya. Saya ceritakan begini, ketika saya coba urut timeline, urut-urutan waktunya. Malaikat Tuhan itu sudah lama sekali tidak muncul. Bangsa Israel ini merindukan pemulihan buat bangsanya. Tetapi hari itu ketika Zakaria melakukan tugasnya, malaikat Tuhan muncul pertama kali setelah 500 tahun sebelumnya muncul terakhir. Jadi 500 tahun bangsa Israel tidak pernah melihat malaikat. Muncul terakhir ketika Bapak Ibu ingat ketika peristiwanya Sadrah, Mesah dan Abednego. Dia dimasukkan di dapur api 3 orang, tetapi orang yang mengintip ke dalam melihat 4 orang. Itulah kali terakhir bangsa Israel melihat malaikat. Hari itu malaikat muncul kembali. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa perjalanan dari perjanjian baru, masuk perjanjian baru dari perjanjian lama, Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun. Karena Tuhan berbicara terakhir zamannya Maleaki. Lama sekali mereka menunggu. Bapak Ibu menunggu berapa lama janji Tuhan? Ada yang 400 tahun? Ada yang 500 tahun? Tentu enggak. Kalau orang-orang pribadi, Bapak Ibu ingat, Abraham menunggu selama 25 tahun, Yusuf 14 tahun. Tetapi ada Nuh yang menunggu jauh lebih lama. Bapak Ibu taat, Bapak Ibu tetap sabar, lakukan bagiannya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Ayat yang berikutnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pada saat malaikat ngomong, engkau akan punya anak. Apakah itu sudah terjadi? Belum Bapak Ibu.
Nanti kalau Anda baca di ayat berikutnya, Zakaria ini tidak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya wis tua, istri saya sudah menopause, sudah loyo. Bagaimana bisa hamil? Nah, Bapak Ibu, ini poin yang penting. Ketika nanti Bapak Ibu sudah melihat tanda awan setelah telapak tangan muncul, jangan pernah bersikap seperti Zakaria. Jangan membatasi Tuhan. Kadang-kadang kan kita gini, bagaimana saya bisa diberkati? Aku ki wong bodoh kok. Bagaimana saya bisa diberkati? Bagaimana hutang saya bisa lunas? Penghasilan saya cuma sekian 1 bulan. Tidak mungkin bisa lunas. Bapak Ibu membatasi kuasa Tuhan. Nanti ketika terjadi seperti itu, nanti bisa lihat Zakaria malah dibikin bisu sama Tuhan. Supaya apa? Kata-katanya ini tidak menghambat berkat lama datang. Makanya Zakaria dibikin bisu. Ketika ada satu tanda, percayai. Ketika saya katakan Bapak Ibu Saudara akan diberkati, katakan amin. Jangan bilang, nah pilih aku diberkati Pak Bambang. Nah gimana kondisinya seperti ini? Percaya saja. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, ayat 14. Ini janjinya. Engkau akan bersukacita. Saat itu dia belum bersukacita. Tapi malaikat Tuhan sudah katakan engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Slide yang berikutnya, Aldi. Ini Natal ini temanya Immanuel, Bapak Ibu Saudara. Dari ayat yang baru saja kita baca tadi. Ini merupakan bukti bahwa meskipun Zakaria sampai lanjut umurnya belum menikmati berkat Tuhan. Akhirnya dia menikmati karena apa? Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia beserta dengan kita, dia beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan penyertaannya sempurna. Tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya. Janjinya pasti digenapi, ya dan amin. Saya bacakan ayat yang terakhir di ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan semua orang. Haleluya. Akhirnya aibnya Elizabeth itu bisa dihapuskan di depan semua orang. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di situ, mungkin kalau enggak tahu cerita ini dikira oh ono simbah-simbah momong putune, ya toh? Karena ada anak kecil yang gendong orang tua rambutnya sudah putih, itu bukan baik, itu bukan eyangnya, itu ibunya. Ajaib Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Slide yang terakhir, setelah itu kita selesai. Saya mau simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. God has perfect timing. Artinya Tuhan itu punya waktu yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Jangan tawar hati, jangan takut, jangan berhenti berharap. Di situ disebutkan it takes a little patience. Hanya dibutuhkan sedikit kesabaran. Dibutuhkan iman yang besar, iman yang banyak yang nanti akan bermanifestasi di dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Hidupnya benar. Tapi saya mau pastikan penantian Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah sia-sia. Sekarang saya mau tanya, dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang merindukan sesuatu terjadi apa di dalam kehidupan? Bapak Ibu masih bergumul apa? Saya minta Bapak Ibu Saudara yang sedang menanti-nantikan Tuhan, taruh tangan kanan di dada. Akan berdoa kepada Tuhan, aku rindu anakku Tuhan, aku rindu pasangan, aku rindu jodoh, Tuhan aku rindu pekerjaan yang baru, Tuhan aku rindu naik pangkat, apa saja yang Bapak Ibu rindukan. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak hambamu memberkati jemaat yang mengangkat tangan.
Hamba memberkati jemaat yang menaruh tangan kanannya di dada. Bapak, urapi mereka dengan pengurapan yang baru. Roh Kudus turun atas mereka pada pagi hari ini. Mereka diberikan ketaatan, mereka diberikan kesabaran. Bapak Ibu yang mau datang pada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau taat. Ampuni ketika selama ini aku tidak taat, makanya berkat Tuhan tidak datang-datang di dalam kehidupan saya. Ampuni saya Tuhan, hari ini saya mau bertobat, saya mau taat menuruti perintah, menuruti ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Saya juga mau sabar. Saya mau terus melakukan bagian saya dengan baik Tuhan. Ketika pintu tertutup, Tuhan mau saya terus bergerak maju, terus berusaha dan tidak pernah berhenti melakukan satu kegiatan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Dan hamba percaya jawaban doa akan segera datang buat Bapak, Ibu, Saudara. Hamba memberkati Tuhan, mereka nanti akan bersukacita dan bergembira. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang Bapak Ibu Saudara sembah adalah Allah yang Immanuel. Selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan penyertaannya sempurna. Yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama saya. Amin. Bapak Ibu Saudara jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Firman yang disampaikan. Iya, Bapak Ibu diberkati. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita sangat diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan untuk menerima perjamuan kudus Bapak Ibu. Ya, sambil mempersiapkan diri, Eris boleh menaikkan sebuah pujian. Pak Tekno akan mempersiapkan diri untuk memimpin kita menerima perjamuan kudus. Kita akan angkat sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Silakan Elis. Bapak Ibu mohon mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Silakan Elis. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada
kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan kami sudah ada roti dan anggur. Kuduskan roti dan anggur ini sebagai peringatan hubungan ini. Gua kuduskan menayakkannya untuk melakukan minum dari roti dan anggur dalam nama Yesus. Mari kita angkat marilah kita angkat roti ini, firman Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur pada atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini. Firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauannya. Tak angkat ini adalah darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini darahmu. Sudah masuk dalam itu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saya kembalikan mic-nya ke saudara. Elis, Cek. Iya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus ini. Kiranya hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang telah kita terima. Saya minta Pak Andre untuk dapat berdoa, mengucap syukur atas perjamuan kudus yang telah kita terima. Terima kasih Tuhan, saat ini saat yang begitu indah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh merasakan tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dalam tubuh kami. Karena kami tahu Tuhan, ini darah-Mu, ini daging-Mu Tuhan, yang telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Olehnya Tuhan, saat ini kami boleh bersyukur dan bersyukur terus Tuhan. Karena Engkau Immanuel bagi kami, Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarilah kami untuk senantiasa sabar menanti janji-janji-Mu Tuhan. Seperti firman tadi mengatakan bahwa kami harus sabar karena kami tahu Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kami, Engkau tetap peduli dengan kami karena Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami. Waktu kami bukan waktu-Mu Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Sekali lagi Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Harapan kemenangan kami telah nyata karena kami telah menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbing terus Tuhan langkah kami dalam keadaan situasi yang kurang mengenakan ini Tuhan. Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap membimbing kami, bahkan Engkau memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Andre atas doa yang telah dinaikkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga akan merayakan ulang tahun saudara-saudara kita yang dirayakan pada bulan November. Siapa saja yang ulang tahun di bulan November boleh tunjuk tangan ya. Siapa saja yang berulang tahun di bulan November, saya sedang mencari datanya atau barangkali ada yang bisa mengirimkan kepada saya. Siapa saja yang berulang tahun di bulan November, kita akan bersatu hati berdoa dan turut bersuka cita atas ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Mewakili gereja GBI Ebenezer kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan November. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, berkat Tuhan limpah, panjang umur dengan damai sejahtera dan sukacita. Baik, kita akan bersama-sama berdoa. Untuk itu saya mohon Bapak Pendeta Muda Joko Pramono untuk dapat
memimpin dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan November. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GBI Ebenezer yang dikasihi Tuhan, mari kita sepakat pagi hari ini untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang di bulan November berulang tahun. Maaf saya tidak membawa catatan yang saya ingat saya sendiri di bulan November ini, dan Pak Andre dan anak saya Pena juga Asbat. Yang lain saya nggak hafal. Mungkin bisa ditampilkan kalau ada di situ, bisa kita doakan bersama. Mari kita sepakat di dalam doa. Bapa Surgawi, pada siang hari ini kami bersyukur karena kami diperkenankan untuk sama-sama beribadah. Puji Tuhan, pagi hari ini kami telah menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus yang boleh kami terima. Kami percaya bukan sekedar liturgi yang kami alami pagi hari ini, namun satu kenyataan, satu realita bahwa tubuh dan darah Yesus menyatu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu GBI Ebenezer yang Kau kasihi. Oleh sebab itu Bapak, pagi hari ini kami mau bersyukur dan kami percaya bahwa ketika ada sakit penyakit, oleh darah, oleh bilur-bilur Tuhan pagi hari ini telah disembuhkan. Karena tubuh dan darah Yesus menyatu dengan tubuh kami. Kami dibayar lunas untuk dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menggunakan kehidupan kami di dunia ini untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami ada kesempatan untuk sepakat berdoa bagi jemaat, bagi anak-anak-Mu Tuhan yang di bulan November ini menikmati atau mengalami pertambahan usia 1 tahun. Sehingga kami boleh menikmati, boleh merasakan berkat Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami sampai hari ini, sampai di bulan ini, sampai kami boleh melewatinya. Terima kasih Bapak. Berapa banyak saudara-saudara kami di Jemaat GBI Ebenezer yang berulang tahun di November ini. Kami tidak dapat sebut satu persatu Tuhan. Namun kami percaya Tuhan menilik mereka, Tuhan menjagai mereka, Tuhan beracara dalam kehidupannya. Karena Tuhan izinkan untuk kami melanjutkan perjalanan hidup kami ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun yang kami alami pada bulan November ini, dalam peristiwa kami berulang tahun, Tuhan, satu pelajaran, satu pendidikan bagi kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Immanuel itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada siang pagi siang hari ini. Kami boleh sepakat berdoa, mendoakan, dan saling berdoa, mendoakan untuk kami terima berkat teristimewa untuk kami, untuk sepakat yang berulang tahun di bulan November ini, untuk terus melayani Tuhan, jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu untuk kami tetap dalam iman percaya kami, untuk kami tetap membawa panji-Mu, untuk kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat kekuatan, damai sejahtera sukacita, kesehatan, kemampuan untuk kami melakukan, bertindak sebagai anak-anak Tuhan. Kami sambut berkat itu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berglori, kami berterima kasih untuk perkara-perkara Allah sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Muda Joko Pramono. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Silahkan Pak Roni untuk bisa sampaikan pengumuman. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk sudah bergabung di ibadah minggu hari ini. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang mungkin saat ini ada dari luar kota. Boleh mikrofonnya dan videonya boleh dinyalakan. Mungkin yang dari luar kota, Mas Danang dan keluarga, Mbak Yani dan keluarga. Ada yang dari luar kota, saya mau menyapa. Oh iya, Bumul masih di Lombok. Ya, boleh suaranya yang dari luar kota? Iya, Bumul, selamat untuk kelahiran ini ya, cucunya ya. Terima kasih. Selamat. Ya. Terima kasih Bumul. Mbak Yani, boleh suaranya Mbak Yani? Ya Pak Roni, saya dari Boyolali. Oh iya, Misi Boyolali. Ya, puji Tuhan. Ya, mau balik kepada kita. Ya, Mas Danang sekeluarga, mohon suaranya Mas Danang boleh menyapa jemaat yang di Solo. Mas Danang sekeluarga. Oh iya, mungkin ada juga saudara-saudara kita dari keluarga Ibu Heni mungkin mau menyapa kita. Bu Heni dari keluarga Bapak mertua Pak Bambang, silakan. Shalom, ini ada Bapak, ada Ibu, ada saya di tempat pes, ini udah sepuh-sepuh, Pak, dada-dada Bapak, dada-dada Bapak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak semua, Bapak Ibu, Ibu Heni, Bapak Bambang, terima kasih. Boleh minta Pak Santo untuk mendoakan jemaat-jemaat kita yang ada di dalam kota maupun di luar kota, Pak Santo. Kita boleh mendukung mereka semua di dalam doa. Mohon Pak Santo untuk mendoakan jemaat Tuhan, baik yang di dalam kota maupun dalam luar kota. Silakan Pak Santo. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berada di luar kota, dimanapun hamba-hambamu berada, kami percaya penyertaan-Mu, berkat-Mu selalu melimpah, selalu menyertai di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan mereka, kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Engkau memberkati dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu menyertai dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada. Kami berdoa Tuhan terus Kau jagai kesehatannya, biarlah kesehatan ini boleh nomor satu ya Tuhan, supaya untuk kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan pada seluruhnya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau terus memberkati kesehatannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati studinya, Engkau memberkati keluarganya dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, GPA, Ebenezer dimanapun berada ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bolehkah saya minta kepada Bapak Ibu PDM untuk menyapa jemaat? Ya, Bapak Ibu PDM boleh menyapa jemaat sebentar saja. Silakan Ibu Julian, Ibu Joko mungkin mau menyapa jemaat. Untuk semua jemaat dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus selalu memberkati. Pak Andre, silakan. Pak Jimmy, kalau mau menyapa jemaat GPA Ebenezer dimanapun berada, baik yang di dalam kota, di luar kota, tetaplah kita satu dalam roh, kita tetap senantiasa memuliakan Tuhan, kita senantiasa bergandengan tangan, senantiasa berharap pada Tuhan, dan GPA Ebenezer selalu utuh, baik yang di luar kota maupun di dalam kota, dan Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, memberikan kita jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ari mungkin boleh menyapa jemaat. Pak Ari, Bapak Ibu PDM silakan. Pak Jimmy juga mungkin boleh menyapa jemaat. Pak Jimmy, silakan. Shalom semua. Terima kasih mau bergabung di Zoom. Tetap semangat, jangan putus asa. Walaupun banyak pencobaan, tapi pasti Tuhan tolong.
Walaupun mungkin kelihatan kita sepertinya menurut kita terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tetap semangat. Ya, kita tetap mengikuti, tetap beribadah, tetap menyembah kepada Tuhan. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih juga buat firman-nya dari Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih semua dari pelayanan juga, para pelayan, Bapak PAW, dan semuanya. Tuhan berkati. Saya kembalikan mungkin yang lain. Ibu Joko mungkin boleh menyapa jemaat mewakili kaum wanita untuk menyapa ibu-ibu. Silakan Bu Joko. Halo wanita hebatnya Tuhan Yesus di GPI Ebenezer. Hari-hari ini yang bisa kita lakukan adalah doa, doa, dan doa. Apapun persoalan yang hari-hari ini belum terselesaikan, sesuatu akan terjadi ketika kekuatan doa itu tetap kita panjatkan. Untuk taat, sabar, dan percaya. Karena Immanuel itu lebih daripada cukup. Shalom, Tuhan Yesus memberkati wanita hebatnya Tuhan Yesus GPI Ebenezer. Terima kasih. Terima kasih Ibu Joko. Ibu Julian mungkin mau menyapa Youth, menyapa Tin, menyapa AM. Silakan Bu Julian. Shalom teman-teman kecilku yang masih sekolah di SD, SMP, SMA, yang sudah kuliah. Tetap semangat ya yang masih pas atau menjelang UAS. Online adalah sarana buat kita sekarang ini untuk tetap memperoleh pendidikan. Tetap semangat, semuanya belajar, jujur juga waktu mengerjakan UAS. Dan tetap ibadah bersama keluarga kalian, tetap ibadah di departemen masing-masing. Shalom teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ari mungkin mau menyapa jemaat, silakan Pak Ari. Ya, Bapak-bapak Ebenezer, Tuhan Yesus memberkatimu, pekerjaanmu, keluargamu, dimanapun kau berada, biarlah kiranya kasih Tuhan selalu melimpah. Shalom. Ya, terima kasih. Vera mungkin mewakili Ketua Youth, Ketua Departemen Youth mau menyapa teman-temannya. Vera, silakan. Adakah Vera di sini? Oke, shalom Bapak Ibu semua, teman-teman. Tetap semangat, tetap belajar taat juga, menanti jawaban dari Tuhan seperti kemarin kita share juga di gym. Kita tetap belajar taat dan tetap semangat melakukan aktivitas hari-hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Vera. Mungkin dari tim doa boleh mewakili untuk menyapa tim doa kita, Bapak Ibu. Selama ini ada tim doa yang berdoa untuk kita. Silakan mungkin dari Bu Is atau Bu Agus atau Bu Hana mau menyapa kita semua dari tim doa. Silakan Bu Hana. Terima kasih semuanya para tim doa. Tuhan Yesus berkati. Jangan lelah untuk berdoa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Itu tadi sambutan sapaan dari Bapak Ibu PDM, dari pengurus gereja kepada seluruh jemaat ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh ibadah bersama-sama, boleh bersama meskipun sekalipun online ya. Elis silakan, kita Bapak Ibu untuk minggu depan masih ibadah online lewat via Zoom. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Arif dari Yogyakarta. Ya, siapkan hatimu. Dan jangan lupa nanti untuk tanggal 11 juga Jumat nanti ada KMK Natalan. Mungkin Pak Santo akan menyampaikan untuk Natal gereja kita. Silakan Pak Santo. Pengumuman untuk Natal, Pak Santo silakan. Ya, pengumuman untuk Natal nanti kita adakan tanggal 25 Desember jam 9 pagi via Zoom ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti linknya H-1 akan dibagikan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa bagikan link itu ke saudara-saudara atau ke teman-teman kita. Jadi dengan adanya Natal itu kita bisa menjangkau jiwa ya lewat media Zoom, lewat internet ya. Kita nanti akan persiapan H-1, kita akan bagikan link Zoom-nya. Kita akan open gate nanti setengah 9. Kita sudah mulai open gate. Nanti Bapak Ibu pengurus DM
atau semua yang terlibat, nanti kita akan standby jam 8:30 ya untuk menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung. Ya, sekian, terima kasih. Temanya Immanuel cukup bagiku ya, Tuhan beserta kita ya. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Santo untuk pengumuman yang disampaikan. Elis, saya serahkan. Elis, kita akan kami memuji kebesaran-Mu dan nanti Bapak Tekno akan menutup dalam doa berkat. Silakan Elis. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu dan penyertaan-Mu hari ini. Kami mau menerima berkat. Kami mau mengatakan terima berkat-Mu. Haleluya. Ini ada istri kami. Kami berdoa. Haleluya. Inilah istri kami, Tuhan. Angkatlah tangan kami. Maaf yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat, perlindungan, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya yang sudah menerima, marilah kita berkata bersama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Tekno untuk doa berkatnya. Bapak Ibu boleh menyalakan mikrofon. Kita akan foto bersama, dokumentasi bersama ya. Jenis siap, silakan Jenis. Sebelum kita mengakhiri, kita akan dokumentasi dulu. Jenis silakan. Mungkin sebelum kita mendokumentasi, kita bisa berdoa bersama untuk Pak Mul yang sedang dirawat di rumah sakit. Oke. Mendoakan untuk Pak Mul. Ya. Ya. Kita akan berdoa untuk Pak Mul. Pak Bambang mohon berdoa untuk Pak Mul, Pak Bambang yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Mungkin boleh didoakan Pak Bambang, silakan. Kalian cucunya Bu Mul ya? Ya, kamera ya. Oke. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami bersatu hati mau berdoa buat setiap jemaat yang membutuhkan kesehatan. Terutama kami lihat ada Mas Mul Tuhan dengan kondisi masih ada di rumah sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus kesehatan dan kekuatan yang baru Tuhan berikan buat Mas Mul. Hamba berdoa supaya Mas Mul segera pulih keluar dari rumah sakit dan kembali beraktivitas. Berkati Mas Mul, berkati Mbak Reni, berkati keluarganya. Hamba juga berdoa ada cucunya Bu Mul di situ.
Bu Mulyati. Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan memberkati anak ini dalam tumbuh kembangnya. Bertumbuh dan berkembang dengan sehat, kuat, dan nanti akan bertumbuh menjadi anak yang menyukakan hatinya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati rumah tangga ini supaya melalui rumah tangga putranya Bu Mul ini nama Tuhan juga dipermuliakan. Hamba juga berdoa ingat anaknya Joyce Tuhan. Berkati juga pemulihan Joyce untuk luka operasinya supaya Tuhan pulihkan. Hamba juga berdoa supaya anaknya Joyce bertumbuh dan berkembang dengan sehat. Hamba juga berdoa buat jemaat-jemaat yang lain kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya Engkaulah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Jenis kita akan dokumentasi. Silahkan Jenis untuk pimpin dokumentasinya. Mari kita mau berfoto bersama. Kita mau menyalakan kamera kita. Oke, ada 2 halaman. Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu semua. Oke, untuk halaman pertama kita pose bersama-sama. 3, 2, 1. Oke, tahan. Kita masuk ke halaman yang kedua. Siap semua? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh kameranya dinyalakan, mikrofonnya juga dinyalakan. Bapak Ibu silakan saling menyapa satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Silakan saling menyapa. Salam. Selamat foto deh Mbak Mul di. Pak Andre ya, terima kasih Pak Roni, Pak Andi untuk pelayanannya. Makasih Pak Bambang untuk pelayanannya. Makasih untuk Mbak Elis dan semua. Mas Asis, selamat. Makasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Andre, Tuhan berkati. Pak Joko, Bu Joko, makasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Julian, Pak Santo, salam. Makasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semua terima kasih. Pak Tekno. Dari Pak Tekno. Coach Jimmy, makasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu Pak Tekno. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu silakan menyapa. Kalau mungkin mau menyapa boleh dinyalakan mikrofonnya. Untuk kita saling boleh menyapa satu dengan yang lainnya. Silakan. Yang masih kangen-kangen, monggo. Ayo disapa-sapa.